Bacaan dari Kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sungguh agung karya kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. Haleluya. hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah
melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cara mendengar yang selama ini kita lakukan adalah pertama, kita asal mendengar, tidak fokus. Selesai mendengar sudah lupa, karena kita asal mendengar. Yang kedua adalah kita pun mungkin cenderung mendengar apa yang kita sukai, mendengar apa yang kita senangi, itu yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh kemudian. Tapi kita pun juga mungkin punya kecenderungan mendengarkan kebisingan. Hening sebentar di rumah bingung, nyari handphone, entah buka YouTube, Instagram, Facebook, macam-macam. Kita suka mendengar kebisingan. Kalau kita lewat jalan ada toko-toko musik yang keras, kebisingan. Yang lain lagi adalah kita cenderung suka mendengar hal-hal yang negatif. Apapun itu negatif. Kita suka. Cara mendengar yang seperti ini bisa menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara dan kehendak Tuhan. Karena kita menjadi sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Mungkin kita mencari-cari tahu, tidak akan pernah tahu. Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Supaya bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bisa benar-benar mendengarkan suara Tuhan, cara mendengar yang baik adalah pertama, kita harus berani mendengarkan apa yang benar. Karena terkadang memang kebenaran itu menyakitkan. Mungkin juga kebenaran mengganggu kenyamanan kita. Kalau kita ditegur, kamu salah. Terganggu kita, marah kita. Itu yang terjadi. Karena itu kita harus berani mendengarkan apa yang benar. Yang kedua adalah mendengar dengan motivasi yang tulus. Ada niat yang tulus dalam kehidupan kita. Karena kita memang sungguh-sungguh ingin mendengarkan suara Allah. Ada ketulusan. Bukan lagi ego yang main, egoan kita. Yang ketiga adalah kita mendengar dengan sikap rendah hati. Sehingga ketika kita mendengarkan suatu kebenaran yang menyakitkan, yang mungkin mengusik kenyamanan kita, kalau kita punya sikap rendah hati dan ketulusan tadi, maka kita akan bisa menerima kebenaran tadi. Dengan demikian, kalau kita bisa melakukan ini semua, maka kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita bisa menjadi berkat untuk sesama.